Baiklah, kami akan menjelaskan tujuan kenapa kami memilih judul skripsi ini. Karena pada skripsi ini yaitu penelitian yang di SD 5 kelas 5 SD Impres 6/86 Balai Kecamatan Bone. Mereka melakukan penelitian yaitu menggunakan bahan ajar multimedia yang dianggap cara paling efektif dalam pembelajaran IPS. Nah, di sini siswa menjadi lebih aktif dan lebih mudah memahami pembelajaran tersebut. Dengan menggunakan bahan ajar multimedia tersebut, maka hasil belajar mereka akan lebih terlihat. Kenapa hanya terkhususkan pada kelas 5? Agar kita bisa membandingkan bagaimana pembelajaran kelas 5 yang sudah menggunakan bahan ajar multimedia ini dengan kelas-kelas lain yang masih belum menggunakan bahan ajar tersebut. Nah, di sini hasil penelitiannya, mereka mendapatkan hasil bahwa pembelajaran berbasis multimedia tersebut mendapatkan hasil yang sangat maksimal, di mana siswa dapat memahami pembelajaran dengan baik, lebih baik daripada kelas-kelas lain yang tidak menggunakan bahan ajar multimedia tersebut, dan siswa-siswa menjadi lebih mudah untuk memahami materi tersebut. Baik, saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari skripsi ini. Penelitian ini berangkat dari permasalahan yang sering ditemukan dalam proses pembelajaran, yaitu kurangnya pemanfaatan teknologi, khususnya multimedia yang dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. Oleh karena itu, penelitian berupaya membuktikan apakah penggunaan bahan ajar berbasis multimedia dapat meningkatkan hasil belajar mata pelajaran IPS pada siswa kelas 5. Tujuan utama dari penelitian ini adalah yang pertama yaitu untuk memahami bagaimana bahan ajar berbasis multimedia diimplementasikan dalam pembelajaran IPS. Yang kedua, untuk menganalisis dampak penggunaan bahan ajar berbasis multimedia terhadap hasil belajar siswa. Yang ketiga, untuk mengukur perbedaan signifikan pada hasil belajar siswa sebelum dan sesudah penggunaan multimedia. Jadi, metodologi yang digunakan dalam penelitian ini itu menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain one group pretest post test. Artinya penelitian ini tuh hanya menggunakan satu kelompok subjek yang diuji 2 kali, yaitu sebelum pretest dan sesudah post test. Kemudian populasi dan sampel, yang mana seluruh siswa kelas 5 SD Impres 6 Balai yang berjumlah 22 orang dijadikan sebagai populasi dan sampel penelitian. Ini dikenal sebagai metode sampel jenuh, di mana seluruh populasi digunakan sebagai sampel. Kemudian pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data itu dikumpulkan melalui pretest, tes awal, kemudian treatment, perlakuan berupa pembelajaran dengan multimedia, kemudian post test, tes akhir, dan dokumentasi. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari metode penelitian. Instrumen penelitian, instrumen yang digunakan adalah tes uraian atau esai untuk mengukur hasil belajar dan angket untuk mengumpulkan data lainnya. Analisis data, yang terkumpul dianalisis menggunakan 2 metode statistik. Yang pertama, statistik deskriptif, digunakan untuk mendeskripsikan data rata-rata hasil belajar siswa sebelum dan sesudah perlakuan. 2. Statistik inferensial, digunakan untuk menguji hipotesis, yaitu apakah ada perbedaan signifikan pada hasil belajar siswa akibat penggunaan bahan ajar berbasis multimedia. Selanjutnya, hasil penelitian yang signifikan. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan pada hasil belajar siswa. Nilai rata-rata. Sebelumnya, perlakuan nilai rata-rata hasil belajar siswa hanya 68,63, termasuk kategori rendah. Setelah menggunakan bahan ajar berbasis multimedia, nilai rata-rata meningkat menjadi 76,90, yaitu kategori tinggi.
peningkatan hasil belajar, itu terjadi peningkatan nilai rata-rata sebesar 8,27, menunjukkan efek positif dari penggunaan multimedia. Yang kedua, persentase ketuntasan persentase siswa yang tuntas belajar meningkat drastis dari 36,4% sebelum perlakuan menjadi 77,3% setelah perlakuan. Selanjutnya, uji hipotesis. Hasil uji T menunjukkan bahwa hitung 6,26 lebih besar dari tabel, yaitu 1,68. Ini membuktikan bahwa hipotesis awal ada pengaruh diterima. Artinya, penggunaan bahan ajar berbasis multimedia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar IPS siswa. Berdasarkan analisis data, penelitian ini berhasil membuktikan bahwa penggunaan bahan ajar berbasis multimedia sangat efektif dalam meningkatkan hasil belajar mata pelajaran IPS pada siswa kelas 5 SD Impres 6/86 Balai Kabupaten Bone. Hasil ini menunjukkan bahwa inovasi dalam metode dan media pembelajaran seperti penggunaan multimedia dapat secara langsung berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan dan pencapaian akademik siswa.